kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, terpujilah oleh karena nama-Mu yang besar, yang telah memegang masa depan kami, yang telah menjadikan kami percaya sepenuhnya akan masa depan kami, bahwa kami tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan kami, oleh karena Engkaulah jaminan kami, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib dan membuat hari esok tidak lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berkati kami kami pada pagi hari ini. Curahkanlah urapan-Mu sehingga kami boleh mengerti perkara-perkara surgawi dan kami boleh hidup di dalamnya, dan kami boleh menyatakannya kepada mereka yang belum mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, selamat tahun baru. Kita kembali lagi bertemu di waktu yang tepat, waktu yang indah, dan kita mengucap syukur karena pagi-pagi Tuhan sudah bangunkan kita semua, dan kita boleh menikmati berkat di hari ini, dan apapun yang terjadi di hari ini, semua atas izin Tuhan. Ya. Baik, sesuai dengan tema kebenaran firman Tuhan pada bulan ini yang berkaitan dengan masa depan, kita kembali lagi diingatkan bahwa ada hal yang paling penting, bahwa Alkitab dengan jelas dan gamblang menceritakan atau mengatakan kepada kita perihal yang akan datang, perihal rahasia Allah yang akan datang, dan itu sudah dibukakan untuk kita, dan sudah seharusnya lah kita mengetahui, memahami, kemudian kita boleh belajar menganalisis, kita boleh belajar untuk menerapkannya, dan itu semua Tuhan berikan atau dengan tujuan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya, pribadi-pribadi yang tidak perlu lagi digentarkan akan masa depan. Masalah yang utama adalah manusia itu kan terbatas. Manusia itu terbatas. Manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk melihat atau memprediksi akan masa depan. Karena manusia terkurung dalam 3 dimensi, ya, antara ruang dan waktu. Nah, ruang itu kan tidak dapat menembus waktu. Meskipun ada beberapa teori-teori, ada beberapa cerita-cerita yang mencoba menjelajah waktu atau time traveler, tetapi itu semua hanya khayalan saja, Nah, manusia diciptakan secara khusus memiliki batas-batas itu, dan manusia juga memiliki batasan akan berapa lama dia hidup. Meskipun pada awalnya diciptakan menjadi forever, ya, kekal di dalam Tuhan, tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dibatasi waktunya. Paling lama waktu itu adalah 1000 tahun. Kita tahu bahwa belum ada manusia yang tembus umurnya 1000 tahun. Yang paling tinggi, kalau tidak salah, ya 969 tahun itu Metusalah, yang kemudian juga dia meninggal ketika air bah, dan hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat. Nah, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan inilah kemudian banyak manusia itu mencoba menebak-nebak akan masa depan. Karena manusia tahu dengan persis, kalau manusia tahu akan masa depan, ya, kalau manusia tahu akan masa depan, maka dia bisa menguasai masa depan itu. Ya, misalnya, ketika kita tahu masa depan seseorang, maka kita akan memberitahu orang itu, dan kemudian orang itu akan bergantung kepada kita.
Karena kita akan memberitahu besok yang terjadi dalam diri kamu adalah seperti ini, dan ini. Dan itulah kemudian orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki pengetahuan tentang masa depan, pasti dia akan bertanya kepada orang yang tahu akan masa depan. Ya. Nah, biasanya orang-orang ini disebut dengan peramal, cenayang, atau hal-hal yang lain yang menurut dunia bisa meramalkan, atau yang paling jelas adalah dialah peramal, peramal. Tetapi semuanya itu, kalau kita melihat dari sisi kekristenan, itu adalah hal yang salah, ya, hal yang salah. Bahkan satu tokoh Alkitab dengan terang-terangan mencoba untuk mengetahui masa depan itu melalui hal yang tidak benar. Itu Saul ketika dia bertanya kepada seorang yang dia pikir mengetahui akan masa depan. Nah, di situ juga Tuhan menegur dia karena itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan ketidaktaatan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita belajar tentang sebenarnya apa yang Tuhan nyatakan di dalam masa depan sehingga kok Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal masa depan itu. Hal yang pertama yang kita bisa katakan adalah bahwa di dalam masa depan ini yang kita pasti tahu, yang kita sudah pelajari sebelumnya, adanya pemulihan. Ya. Tuhan memberikan langit dan bumi yang baru. Ya, yang baru kita sudah pelajari itu di kitab Wahyu. Dan ini adalah gambaran kegemilangan atau perwujudan dari rencana Allah bagi dunia ini. Sekarang kita melihat bahwa dunia ini, bumi ini, ya, seolah-olah semakin hari semakin tua dan semakin banyak atau semakin tidak terkendali. Ada banyak bencana alam di mana-mana. Kita lihat bahwa saudara-saudara kita pun mencoba untuk menolong saudara yang lain yang mengalami bencana ini, ya, terdampak dengan bencana ini. Yang jelas yang baru saja dan ini yang sedang kita alami di Indonesia adalah tentang banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dan baru-baru juga di Manado. Ya. Semua kita melihat bahwa hal-hal yang seperti ini semakin sering terjadi dan semakin hebat. Bumi tidak lagi ramah. Ebit GAD sudah menyanyikan puluhan tahun yang lalu bahwa bumi kita ini seolah-olah sedang marah. Bumi ini sedang mengalami penolakan, sedang mengalami penuaan yang membuat atau menyengsarakan banyak orang. Dan nanti kita lihat sebentar lagi pasti akan ada bencana lain, gempa bumi. Baru saya melihat di dalam berita di Pulau Jawa ada 9 titik megatrust yang mengancam selatan dari Indonesia, ya, mulai dari Sumatera hingga Jawa dan seterusnya. Itu ada 9 titik megatrust yang bisa memicu tsunami dan bencana yang lain dengan tingkat gempa bumi di atas 9, dan itu sudah sangat mengerikan sekali. Kalau terjadi 9, sekian, itu berarti pasti akan menghasilkan tsunami dengan ketinggian antara 40 meter ke atas. Begitu berita yang disampaikan. Nah, tetapi ketika kita melihat dan berita-berita itu, kita melihat prediksi-prediksi para ilmuwan, kita menjadi khawatir. Ya, menjadi khawatir. Kita mau tinggal di mana?
Nah, kita mau tinggal di mana? Salah satu alasan mengapa ibu kota kita dipindah ke Kalimantan, karena Kalimantan itu tidak begitu terdampak dengan gempa bumi, tidak seperti Sumatera dan Jawa atau bagian utara dari Indonesia. Sehingga kerusakannya bisa diperkecil, diminimize. Ya. Tetapi kalau tetap di Jawa, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di Jawa letaknya sangat rawan dengan gempa bumi, dan apalagi kami di Banyumas, di sebelah utara ada satu gunung berapi yang aktif, itu Gunung Slamet. Di sebelah kanan daerah kami di Jogja itu ada Gunung Merapi di situ. Kemudian di sebelah barat juga ada gunung tahun 1982. Saya masih ingat bagaimana Gunung Galunggung meletus. Seluruh kabupaten kami tertutup dengan debu, ya, debu vulkanik. Demikian juga ketika Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Merapi, ketika anginnya menuju barat, maka angin itu pun membawa dampak. Apalagi Gunung Slamet, meskipun seolah-olah dia sedang tidur, tetapi itu adalah gunung berapi yang masih aktif dan setiap pagi mengeluarkan asapnya. Di bagian selatan itu adalah Laut Selatan, kota Cilacap, ya. Dan kita tahu itu langsung berhadapan dengan laut lepas dan megatrust yang paling tinggi yang terjadi ketika Pangandaran, gempa bumi. Kami juga ikut merasakannya ketika Jogja tahun 2006, kalau tidak salah, ya, mengalaminya itu gempa bumi Jogja. Kami juga merasakannya, dan kita semua dikepung oleh berbagai potensi-potensi bencana alam. Tapi kalau kita melihat tentang rencana Allah bagi bumi ini, justru bukan masalah kehancuran. Karena bumi itu diperbaharui dan menjadi tempat yang ideal bagi manusia. Itu yang pertama, ya, kita bisa melihat bahwa yang terjadi adalah pemulihan atau penyempurnaan dan bukan kehancuran. Jadi dunia tidak akan hancur, tetapi justru dipulihkan. Nah, kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat di dalam masa depan ini, yang membuat kita menjadi rasa aman ini adalah berdirinya atau tegaknya kerajaan Allah. Di dalam Wahyu dikatakan ada kerajaan 1000 tahun. Ya. Suatu saat kerajaan Allah akan berdiri. Mungkin sekarang belum, tapi sudah, ya, kata Jokowi, sudah tapi belum. Ya, sudah tapi belum. Kerajaan Allah juga seperti itu. Kerajaan Allah sudah ada di dalam hati kita masing-masing, di mana Allah memerintah, di mana Allah berkuasa, di mana Allah bertakhta, itu semua sudah. Dan mujizat, perkara-perkara surgawi, tentu kita sudah mengalami day by day. Ya. Jadi kita tidak usah meminta mujizat lagi, karena pasti mujizat terjadi dalam diri kita. Bapak dan Ibu, salah satu keunggulan dari pemerintahan Allah ini, kerajaan Allah akan dipimpin oleh Kristus yang akan memerintah bumi ini dan menghasilkan atau mendatangkan kerajaan damai sejahtera. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-9 itu nanti kita akan melihat semuanya akan terwujud dan dunia akan menjadi tertata dengan rapi, hilangnya tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi koruptor yang menyesakkan Indonesia, tidak ada lagi
bencana alam, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan. Ya. Semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang diimpi-impikan oleh berbagai bangsa yang meskipun mereka belum mengenal Allah. Di Jawa ada istilah Ratu Adil. Ya. Itu adalah impian orang Jawa tentang masa depan yang gemah ripah loh Cinawi, masa-masa kegemilangan. Tapi mereka hanya memaksa itu dan dalam konteks kepercayaan mereka. Tetapi kita melihat bahwa suatu saat bumi akan dikuasai oleh Kristus dan kita akan hidup di dalamnya dengan penuh damai sejahtera dan tidak ada lagi kekhawatiran. Ini yang menjadi jaminan kita, bahwa yang pertama bahwa tidak akan ada penghancuran total, tetapi yang ada dipulihkan. Kemudian yang kedua adalah Kristus akan memerintah. Jadi ketika nanti suatu saat kelak Kristus memerintah, pemerintahan Kristus tidak akan seperti yang sekarang ini, yang kita pahami tentang pemerintahan dunia yang sedang berjalan ini. Kristus memerintah secara holistik, secara global, di mana Kristus menjadi raja. Ketika kita memperingati Natal kemarin, drama-drama Natal selalu, atau drama kelahiran Yesus Kristus selalu pasti akan menyertakan orang Majus. Dan salah satu persembahan orang Majus itu adalah emas, kemenyan dan mur. Salah satunya adalah emas. Emas adalah lambang dari kerajaan. Emas adalah lambang dari kemuliaan. Emas adalah lambang dari eternal, kekekalan itu. Dan ini menjadi jaminan bagi kita. Ketika Kristus naik menjadi raja, ketika Kristus menjadi pemimpin, penguasa dunia ini, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi kekhawatiran bagi pengikut. Meskipun sekarang ini kita banyak menghadapi orang-orang yang anti Kristus, orang-orang yang memang sudah ada benih-benih anti Kristus. Kalau dari bahasa Arabnya itu Dajjal Al-Masih. Orang-orang Dajjal itu, orang-orang anti Kristus ini selalu merendah-rendahkan Kristus. Mereka tidak rela manusia mulai sekarang untuk mengabdi, untuk melayani Kristus. Mereka mencoba mempengaruhi manusia untuk tetap dalam keadaannya yang sekarang, yaitu menolak Yesus Kristus. Para Dajjal ini yang sudah hidup dan sudah ada dan terus-menerus diberikan tempat dalam dunia ini, semuanya akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Dan mereka akan mengalami hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan ketika Kristus datang nanti. Jadi, meskipun kita jengkel sekarang, meskipun kita marah dengan mereka sekarang, meskipun kita kadang-kadang putus asa dengan mereka sekarang, mengapa mereka begitu leluasa, begitu gencar menghina Kristus, mengapa mereka itu begitu beraninya menghina Kristus. Ya, kita tidak boleh lagi untuk tetap dalam keadaan terpuruk karena suatu saat ketika Kristus datang, yang terjadi adalah mereka akan mengalami hukuman. Mereka akan mengalami penghakiman itu. Mereka akan dijatuhkan hukuman dengan adil tentang apa yang mereka perbuat. Karena Kristus suatu saat kelak akan menjadi raja. Keadaan inilah yang membuat
kita harus tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Meskipun Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa kehidupan nanti akan diwarnai dengan berbagai macam-macam penderitaan bagi pengikutnya. Bagi pengikut. Penderitaan yang pertama yang sudah pasti adalah kematian. Kematian. Kita belum pernah ada melihat seorang yang bahagia dari lahir hingga mati. Meskipun kelihatannya dia hidup secara duniawi berkecukupan, tetapi tetap saja pasti dia akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang paling berat, tekanan yang paling berat adalah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicinta. Bukan kehilangan harta benda, bukan kehilangan yang mereka cintai, sesuatu yang ada, tetapi kalau kita melihat dari konseling, stres yang paling banyak dialami oleh, dan pasti akan dialami oleh setiap manusia, dan itu tingkat stres yang paling tinggi adalah kehilangan orang-orang yang dicinta. Orang tua kita, keluarga dekat kita, saudara kita sendiri, adik kita, kakak kita, abang kita. Semua itu menimbulkan penderitaan-penderitaan. Dan bahkan Kristus sendiri menyatakan bahwa ketika kita mengikut Kristus, kita wajib untuk memikul salib. Kita wajib untuk memikul salib. Dan salib itu adalah gambaran dari penderitaan itu. Penderitaan itu. Namun, kelak, suatu saat nanti ketika Kristus sudah datang, ketika Kristus sudah memerintah, maka muncullah peace and joy, damai sejahtera dan sukacita. Semua penderitaan akan diakhiri. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Sukacita akan dialami oleh semua mereka yang percaya kepadanya. Dan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita harus berduka cita karena tidak ada lagi. Bapak dan Ibu, bukankah masa depan yang sudah disiapkan Tuhan kita adalah hal yang luar biasa? Pujian tadi yang Pak Raffles sendiri katakan bahwa itu adalah pujian wajib. Ku tak tahu akan hari esok. Terambil dari satu lagu pujian, kalau tidak salah judulnya adalah I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow. Ya. Itu diciptakan oleh seorang pendeta di Amerika Serikat, dan kata-katanya sangat kental sekali bahwa meskipun kita tidak tahu akan hari esok, tetapi kita tetap percaya bahwa apa yang akan terjadi di hari esok, jika kita bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada lagi kekhawatiran. Itu sangat indah sekali, Bapak dan Ibu. Sangat indah sekali karena di dalam lagu ini menguatkan kita semua bahwa hari esok bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Kemudian ditambah lagi tentang because he lives.
Karena dia hidup, maka kita tidak lagi gentar akan hari esok. Nah, ketika kita sudah mengetahui masa depan ini, ketika kita sudah memahami masa depan ini, karena ketika kita tidak memahami masa depan ini, maka kita akan hidup di dalam berbagai macam ketakutan. Ketika hati kita dikuasai oleh ketakutan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang bukan hanya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga pasti menjadi pribadi yang sangat mengerikan, karena orang ketakutan akan selalu berlindung di apa saja. Mungkin dia takut akan harta benda, maka dia akan menimbun harta itu banyak-banyak, seolah-olah harta benda itulah yang akan melindungi dia. Dan kita semua sudah tahu, berapapun banyak harta yang kita miliki, berapapun kemuliaan yang kita miliki dalam dunia ini, maka ujung-ujungnya adalah sebuah tempat tinggal kita, tempat akhir kita adalah sama semua, yaitu 1 meter kali 2 meter. Dan kemudian kita hilang di dalam tanah itu. Semua kita sama. Ya, semua kita sama. Kuburan orang kaya, kuburan orang miskin, kuburan orang susah, kuburan orang yang mungkin mengatakan bahwa dia berbahagia dalam hidup ini, akan sama. Akan sama. Jadi, yang pertama, mari kita setting sikap kita bahwa hari esok adalah hari yang optimis, ya, penuh dengan optimis. Ketakutan kita yang paling parah adalah yang pertama, ketakutan akan hari esok ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan bagi hamba-hamba Tuhan juga, saya juga berpikir ya, saya berulang kali berpikir, nanti kalau saya sudah tua, saya bagaimana? Ini pergumulan saya, Bapak. Kamilah. Anak-anak sudah punya dunianya sendiri. Ya. Mereka akan menikah, mereka akan punya anak, maka mereka tentu mementingkan keluarga mereka sendiri, anak-anak kita itu. Mereka harus, kalau gajinya tidak cukup besar, mereka harus menyicil rumah. Seperti anak saya juga menyicil rumah, dan semua diperoleh dengan mencicil-mencicil. Jadi setiap hari, setiap bulan, mereka pusing dengan cicilan. Tetapi ketika kami semakin menua, apa jaminan, apakah ada harapan mereka masih mengingat kami? Apakah kami akan menjadi orang tua yang selalu menuntut bahwa anak harus membiayai kami? Rasanya kami bukan seperti itu. Ya, kami bukan seperti itu. Selama ini ada pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi ketika kami melihat firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjamin masa tua kita, itu menjadi rasa aman, ya, rasa aman bagi kami. Kami akan menua bersama suami istri saya dengan Ibu Tabita. Anak-anak akan keluar dari rumah masing-masing. Ya. Dan hal yang paling menyakitkan ya tentunya ya, ketika mereka melupakan kami. Walaupun itu belum dialami, tapi pasti ya, suatu saat nanti akan terjadi. Dan banyak sekali penderitaan-penderitaan sebagai orang tua yang dilupakan oleh anak-anaknya. Tetapi satu hal yang jadi jaminan kami adalah Tuhan berjanji kepada kita semua bahwa Dia akan menggendong kita sampai masa putih rambut kita, sampai masa tua kita. Dan itu kemudian melegakan.
kita semua atau kami khususnya ternyata menjadi tua, tidak perlu lagi khawatir. Tidak perlu lagi khawatir akan apa yang kami makan, minum, pakai. Semua Tuhan siapkan. Meskipun secara physically kami atau kita semua tidak memiliki kecakapan seperti anak-anak muda di dalam berkarya, di dalam mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi justru semakin tua, semakin kita melemah, kasih karunia Tuhan menjadi semakin nyata. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Tetap terus untuk memberitakan firman Tuhan. Dua perintah utama yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Harus tetap terngiang-ngiang dan terpatri di dalam hati kita. Bagi bapak dan ibu yang dipakai Tuhan untuk menggembalakan domba-domba, gembalakanlah dengan baik, gembalakanlah dengan sempurna, gembalakanlah dengan penuh dedikasi, gembalakanlah mereka. Bisa kemudian bagi bapak dan ibu atau kita semua yang terpanggil untuk menjadikan atau untuk memuridkan bangsa-bangsa, ya kita lakukan. Karena dua perintah besar ini berkaitan satu sama lain. Bagi bapak dan ibu yang bisa menghandle dua amanat agung ini, gembalakanlah dan pergilah, lakukanlah itu. Kami pribadi mengucap terima kasih untuk dukungan doa dari bapak dan ibu untuk penjangkauan dari suku Banyumas ini. Tidak henti-hentinya kami tetap terus memohon dukungan doa untuk penjangkauan jiwa-jiwa di suku Banyumas ini. Dan metode kami yang menggunakan bimbingan belajar gratis. Puji Tuhan kami sudah menambahkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Pengecekan gula darah, kolesterol, kemudian asam urat, juga kacamata baca gratis. Kami sudah menambahkan itu. Karena ketika kami menjangkau anak-anak, maka orang tuanya pun perlu dijangkau. Dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, Tuhan berikan hikmat. Salah satunya adalah melalui penyuluhan kesehatan gratis. Memang kami harus melakukannya semuanya sendiri, karena ketika kami melibatkan orang lain, melibatkan pribadi-pribadi yang lain, pasti mereka akan tanya, apa imbal baliknya, apa kompensasinya. Ya, kami belum memiliki donatur yang cukup kuat. Kami belum memiliki donatur yang bisa menggaji, bisa mencukupi kebutuhan mereka, apalagi kalau sudah berkeluarga. Maka yang kami berikan ketika ada orang bertanya begitu, ya saya hanya berkata, hiduplah seperti kami bergantung kepada Tuhan. Dan banyak dari mereka mundur karena bergantung kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan matematika mereka. Kalau kami yang sudah biasa bergantung kepada Tuhan, ya kalau memang bisa makan, ada makanan, ada pakaian, ya cukuplah buat kami dan ada uang sedikit untuk fotokopi bahan-bahan bimbel, ya sudah cukuplah buat kami untuk di hari itu ya. Ya tentunya dengan uang bensin ya. Ya memang ada beberapa sponsor yang mendukung kami, tapi itu
sama sekali tidak banyak ya, tidak banyak. Dan bahkan kalau menurut matematika itu di dalam bilangan bulat pasti negatif ya. Kalau di total semua pengeluaran dengan pemasukan negatif ya. Tapi anehnya sampai sekarang pelayanan ini sudah bertahun-tahun berjalan dengan baik ya. Doakan bahwa dalam bulan ini kami akan mengadakan apresiasi untuk anak-anak, memberikan sertifikat kepada mereka dan sedikit bingkisan ya. Dan herannya ketika itu berkaitan dengan pelayanan, berkat Tuhan itu pasti ada. Tapi apa yang kami rindukan secara pribadi, kadang-kadang Tuhan tahan-tahan. Ya, kadang-kadang Tuhan tahan-tahan untuk kebutuhan yang menurut kami pribadi itu penting, tapi kalau untuk pelayanan, untuk anak-anak itu melimpah ruah. Ya. Ada persembahan-persembahan dari beberapa sponsor di sekitar kami, ada sepatu, alat tulis, macam-macam untuk anak-anak itu, dan semuanya tersedia. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan saja. Oleh karena pertolongan Tuhan saja. Dan kerinduan kami untuk tetap terus hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan perintahkan untuk memuridkan bangsa-bangsa, kami pun berjalan untuk itu. Dan saya tahu Bapak dan Ibu memiliki panggilan sendiri-sendiri. Saya tahu dan Bapak dan Ibu memiliki ciri khas pelayanan sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi, ketika masa depan, ketika kita melihat masa depan, ketika kita membayangkan masa depan, ketika kita menghadapi masa depan, ya, sekali lagi, jangan khawatir. Kita tidak perlu lagi khawatir akan apapun. Mungkin besok salah satu lirik dari lagu itu dalam bahasa Inggris mengatakan begini, I don't know about tomorrow, it may be bring me, yeah, it may bring me poverty. Saya tidak tahu tentang hari esok. Mungkin itu akan membawa saya kepada kemiskinan. Tetapi pribadi yang memberi makan burung pipit itu adalah pribadi yang sedang berdiri di samping saya, yang mendampingi saya. Wah, lagu bagus ya, lagu yang sangat bagus ya. Kita tidak tahu hari esok. Mungkin itu akan membawa kita kepada kesusahan, penderitaan. Tetapi pribadi yang memberi makan burung pipit itu, itulah pribadi yang selalu bersama dengan kita. Teruslah berkarya, teruslah melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara pribadi Bapak dan Ibu, dan be happy, ya, bahwa semuanya itu akan segera berlalu dan kita akan menikmati damai sejahtera yang datang dari surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk sukacita yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami tidak perlu lagi khawatir akan hari esok. Kami tidak perlu lagi akan kebingungan akan hari esok. Kegentaran akan hari esok. Karena di masa depan Engkau sudah ada di sana. Bahkan sekarang pun kami sudah belajar bahwa kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena kami berjalan dengan satu pribadi yang menjamin bahwa masa depan adalah miliknya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami semua pagi hari ini, di hari ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan hadir dan mendampingi setiap kami. Immanuel, Tuhan beserta
kita semua. Haleluya. Amin.